Oke, sekarang kita akan menjelaskan tentang perbedaan antara pressurized pipe flow yang kemarin kita belajar tentang persamaan Bernoulli dengan open channel flow. Kita punya persamaan Bernoulli. Kita tulis ulang ya. Rho GH pada titik 1 Rho Ingat, persamaan Bernoulli ini adalah persamaan energi, persamaan kekalahan energi, bahwa energi di titik 1, total energi di titik 1 harus sama dengan total energi di titik 2. Sekarang kita coba ini kita kali dengan 1 per rho G. Ini buat apa sih dikali? Cuma buat biar ngelihat aja bentuk si Bernoulli-nya jadi berubah nggak. Kalau kita kali rho G berarti semuanya tadi ada rho G-nya. Ininya hilang. Ininya tinggal G. Ininya ada rho G, ininya hilang. Ininya hilang, tinggal G. Sehingga persamaan Bernoulli kita jadinya Oke. Ingat, ini tetap persamaan energi. Tapi coba lihat. Satuan H ini apa? Satuan ini adalah meter. Jadi sekarang kita merepresentasikan energi di satu titik itu dengan satuan meter. Dengan kata lain, dengan tinggi. Tingginya tinggi apa? Tinggi permukaan airnya. Tapi bukan tinggi permukaan air, tapi dengan tinggi. Ada tinggi permukaan air, ada tinggi yang lainnya, tapi dengan tinggi. Gimana sih kalau misalnya di kita bikin grafiknya gini misalnya. Sistem Bernoulli ini kita punya sebuah pipa, di bawah. Sebuah pipa. Pipa ini punya luas penampang yang kita bikin sama. Ini kita punya datum. Apa sih datum? Datum itu reference point. Oke. Kita punya di sini, kita bikin tengah-tengahnya. Pertama adalah H yang kita bilang tadi, ini misalnya titik 1, ini titik 2. Maka di sini adalah H1, oke. Tinggi airnya ingat. Dapat dari mana nih? Ini nih, persamaan Bernoulli yang ini nih ya. Hanya adalah titik dari reference point. Oke. Kita tulis hanya sama dengan tinggi elevasi muka air dari reference point. Oke. Terus berikutnya kita akan punya yang namanya, yang keduanya nih, faktor ini nih. Disebutnya P per rho G. Ini P2 per rho G. Kita bikin dia miring, kenapa? Karena biasanya nanti akan ada faktor friction loss. Ini disebutnya adalah pressure head. Oke. Ada part 3 lagi yang berikutnya, yaitu di sini disebutnya ini pressure head, ini disebutnya kinetic energy head. Kita kasih dulu. Dengan ini disebutnya, kalau nanti teman-teman ketemu ini disebutnya HGL, hydraulic grade line. Ini disebutnya EGL, energi
grade line. Total energinya adalah kita tambah S1, pressure head tambah kinetic energi headnya, itu disebutnya persamaan bernulian seperti kita biasa. Perbedaan ini biasanya ini disebutnya head loss. Oke. Ini untuk pressurized pipe flow. Sekarang kita akan coba masuk kalau misalnya dia open channel flow. Oke. Ambil dulu, kita ganti itunya. Sekarang open. Nah, kalau open channel flow itu, maka misalnya kita punya nih. Ini reference kita, datum. Kita punya saluran, nih salurannya, saluran. Ini adalah dasarnya. Di atasnya dia punya permukaan air. Oke. Kita punya ini disebutnya, biasanya kita bilang ini H1, H2. Ini kita bilangnya adalah D1. Dengan apa sih H1? H itu sama dengan tinggi dasar saluran dari reference point. Dengan D sama dengan tinggi muka air. Maka kalau open channel flow dia nggak punya yang namanya pressure head. Kenapa? Karena dia nggak punya tekanan. Di sepanjang ini, di sepanjang jalur ini, di sepanjang HGL-nya ini, tekanannya adalah tekanan atmosfer. Jadi dia saling menghilangkan itu. Tapi dia masih tetap punya yang namanya energi head, yaitu ini tetap sama disebutnya, ini HGL, ini EGL. Oke. Nah, nanti berikutnya. Oke. Terus berikutnya, maka kalau kita punya ini titik 1, titik 2, persamaan bernolik, bukan persamaan bernolik, persamaannya akan berubah menjadi ini tetap kekal, ini tetap adalah persamaan energi, sehingga energinya bisa kita bilang E1 sama dengan E2, H1 plus D1 plus P1 kuadrat per 2G sama dengan kita punya seperti ini. Nanti apa sih? Nanti kita lihat bahwa ini adalah sebenarnya ini adalah tinggi dasar saluran, kan, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ini adalah tinggi muka air, dan ini adalah energi head. Maka kita sebagai port engineer, biasanya di hidrolik itu kita akan mau tuh mengetahui tentang ini. Ini nanti ada yang disebutnya khusus spesifik energi. Apa sih spesifik energi itu? Biasanya E nyebutnya D1 plus V1 kuadrat per 2G. Apa sih kita yang mengetahui energi yang terkandung di dalam aliran, kalau alirannya dihitung dari dasar salurannya doang. Jadi kita nggak mau tahu dia datumnya di mana, kita ingin tahu energinya kalau dihitung dari dasar saluran. Ntar kita akan kembali ke sini. Sampai di sini dulu. Jadi untuk membedakan, teman-teman diharapkan membedakan antara pressurized pipe flow dengan open channel flow. Salah satunya adalah bahwa kalau